Puluhan pria kaya pernah datang kepadaku membawa bunga, hadiah mahal, bahkan menawarkan perjalanan ke luar negeri hanya untuk mendapatkan perhatian. Namun anehnya, hatiku tidak pernah bergerak sedikit pun. Sampai suatu hari, justru seorang pria sederhana yang setiap hari duduk di sudut belakang butik sambil menjahit pakaian membuatku merasa nyaman hanya dengan satu kalimat sederhana. "Bu, kalau jahitannya kurang bagus, saya perbaiki lagi." Aku tidak pernah menyangka bahwa pria yang bahkan tidak pernah mencoba merayuku itu akhirnya menjadi orang yang paling ingin kunikahi. Namaku Alisha Maharani, 36 tahun. Aku adalah pemilik sebuah butik terkenal bernama Maison Alira yang berada di pusat kota. Butik itu bukan bisnis yang kudapatkan secara cuma-cuma. Aku membangunnya bersama ibuku sejak masih berusia 24 tahun. Awalnya hanya sebuah toko kecil dengan 3 mesin jahit. Ibuku yang mengajarkan dasar-dasar bisnis kepadaku, sementara aku belajar desain dari berbagai sumber. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, butik kami berkembang. Kami mulai menerima pesanan pakaian pengantin, busana formal, dan pakaian khusus untuk berbagai acara. Nama butik kami akhirnya dikenal banyak orang. Kehidupan berubah. Aku mulai sering bertemu pengusaha, pejabat perusahaan, selebritas, dan orang-orang dari kalangan berada. Tidak sedikit pria yang kemudian mencoba mendekatiku. Ada yang datang dengan mobil mewah. Ada yang mengirim bunga setiap minggu. Bahkan pernah ada seorang pengusaha muda yang mengirimkan 1 set perhiasan hanya karena aku bersedia makan malam dengannya. Aku mengembalikan semuanya. Bukan karena aku membenci orang kaya. Aku hanya tidak ingin seseorang memilihku karena bisnis atau penampilanku. Aku pernah mengalami hubungan yang gagal ketika masih muda. Saat itu aku terlalu percaya bahwa cinta akan menyelesaikan semua masalah. Ternyata tidak. Sejak saat itu, aku menjadi lebih berhati-hati. Di butikku ada seorang tukang jahit bernama Fajar. Usianya 38 tahun. Ia sudah bekerja sejak butik masih kecil. Fajar bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering duduk di meja jahit bagian belakang, memeriksa ukuran, merapikan pola, dan memperbaiki pakaian pelanggan. Ia datang paling pagi dan hampir selalu menjadi orang terakhir yang pulang. Pakaiannya sederhana. Kadang kemejanya sudah terlihat pudar. Sepatunya juga tidak pernah berganti selama berbulan-bulan. Namun ia selalu menjaga kebersihan dan kerapian. Aku tidak pernah melihat Fajar ikut dalam percakapan tentang kehidupan para pelanggan. Ia tidak pernah membicarakan siapa yang datang dengan mobil mewah, atau siapa yang mengenakan perhiasan mahal. Baginya, semua pelanggan sama. Suatu hari, seorang pelanggan penting datang untuk memperbaiki gaun. Gaun tersebut sangat mahal dan bahannya mudah rusak. Salah satu staf muda hampir membuat kesalahan. Fajar langsung mengambil alih. Ia memperbaikinya dengan hati-hati selama hampir 2 jam. Pelanggan itu memuji hasil kerjanya dan bahkan memberikan uang tambahan. Fajar menolak. Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu sudah termasuk dalam tanggung jawabnya. Aku memperhatikannya dari jauh. Aku bertanya mengapa ia tidak menerima tip. Fajar menjawab, "Kalau saya menerima uang dari setiap orang yang memuji pekerjaan saya, lama-lama saya akan bekerja bukan karena tanggung jawab." Aku tersenyum. Kalimat itu sederhana, tetapi membuatku kagum. Beberapa hari kemudian, salah satu pria yang selama ini mendekatiku datang ke butik. Namanya Adrian. Ia pemilik perusahaan konstruksi besar. Ia membawa bunga dan mengatakan ingin mengajakku makan malam. Aku menolak. Adrian bertanya apakah ada seseorang yang kusukai. Aku mengatakan tidak. Ia kemudian bertanya mengapa aku terus menolak pria seperti dirinya. Aku menjawab bahwa aku tidak mencari kekayaan. Percakapan itu ternyata didengar Fajar. Setelah Adrian pergi, Fajar tidak berkomentar. Aku justru bertanya kepadanya apakah menurutnya aku terlalu pilih-pilih. Ia menjawab, "Menurut saya, seseorang tidak boleh memilih pasangan hanya karena takut hidup susah." Aku terdiam. Aku bertanya apakah ia sendiri percaya pada cinta. Fajar tersenyum. "Percaya. Tapi cinta itu harus membuat 2 orang saling menghormati, bukan saling memiliki."
Entah mengapa jawaban itu terus teringat dalam pikiranku. Sejak saat itu aku mulai memperhatikan Fajar lebih sering. Aku mengetahui bahwa ia hidup sangat sederhana. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ia tidak pernah menikah karena selama bertahun-tahun fokus bekerja dan merawat ibunya. Aku bertanya mengapa ia tidak mencoba mencari pasangan. Ia hanya mengatakan bahwa belum bertemu orang yang tepat. Aku tertawa kecil dan berkata bahwa mungkin orang tersebut sebenarnya sudah ada di dekatnya. Fajar tidak memahami maksudku. Ia hanya kembali menjahit. Hubungan kami tetap profesional. Namun semakin lama, aku mulai merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Ia tidak pernah memujiku secara berlebihan. Ketika desainku bagus, ia mengatakan bagus. Ketika ada kesalahan, ia mengatakannya langsung. Aku tidak terbiasa dengan kejujuran seperti itu. Suatu malam, ketika semua pegawai sudah pulang, aku melihat Fajar masih berada di belakang. Ia sedang menjahit sebuah pakaian untuk seorang pelanggan yang akan menikah keesokan harinya. Aku bertanya mengapa ia tidak pulang. Ia menjawab bahwa pelanggan tersebut sudah menunggu pakaian itu berbulan-bulan dan ia tidak ingin mengecewakan. Aku menawarkan untuk membantunya. Fajar tertawa. Ibu pemilik butik mau belajar menjahit. Aku ikut tertawa. Malam itu kami bekerja bersama. Tidak ada percakapan tentang uang atau bisnis. Kami hanya berbicara tentang kehidupan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar nyaman berada di dekat seorang pria. Namun aku belum menyadari bahwa Fajar menyimpan satu rahasia besar. Rahasia itu bukan tentang kekayaan atau keluarga terpandang. Justru sebaliknya. Ia menyimpan alasan mengapa selama ini ia selalu menolak kesempatan untuk meninggalkan butik dan bekerja di tempat yang lebih besar. Dan ketika aku mengetahui alasannya, pandanganku terhadapnya berubah selamanya. Beberapa minggu setelah malam kami bekerja bersama, aku mulai sering mencari alasan untuk berada di ruang jahit. Kadang aku hanya ingin melihat hasil desain terbaru. Kadang aku membawa makanan untuk para karyawan. Tetapi sebenarnya aku ingin berbicara dengan Fajar. Aku mulai mengetahui banyak hal tentang dirinya. Ia ternyata pernah mendapatkan tawaran bekerja di sebuah perusahaan fashion besar di ibu kota. Gajinya bahkan hampir 5 kali lebih besar daripada yang ia dapatkan di butikku. Namun ia menolak. Aku bertanya mengapa. Ia menjawab bahwa ibunya sedang sakit dan tidak mungkin ditinggalkan. Aku mengatakan bahwa ia bisa membawa ibunya. Fajar menggeleng. Ia mengatakan ibunya sudah terlalu tua untuk pindah. Aku mulai memahami bahwa selama bertahun-tahun Fajar mengorbankan banyak hal untuk keluarganya. Suatu sore, ibunya datang ke butik membawa makanan. Aku menyambutnya. Dari percakapan kami, aku mengetahui bahwa Fajar ternyata belajar menjahit dari ayahnya. Ayahnya dulu seorang penjahit keliling. Mereka hidup sangat sederhana. Setelah ayahnya meninggal, Fajar meneruskan keahlian tersebut. Ibunya mengatakan bahwa Fajar sebenarnya memiliki impian menjadi desainer. Namun ia tidak pernah mengejarnya karena keadaan keluarga. Aku terkejut. Aku bertanya kepada Fajar mengapa ia tidak pernah bercerita. Ia mengatakan bahwa impian tidak selalu harus diumumkan. Kadang seseorang cukup menyimpannya sampai waktunya tepat. Aku kemudian mulai memberinya kesempatan untuk membuat beberapa desain. Hasilnya ternyata luar biasa. Fajar memiliki kemampuan memahami bentuk tubuh dan bahan dengan sangat baik. Ia membuat sebuah desain gaun sederhana yang kemudian menjadi salah satu produk paling laris di butik. Aku ingin mencantumkan namanya sebagai desainer, tetapi ia menolak. Ia mengatakan bahwa ia hanya membantu. Aku mengatakan bahwa itu bukan sekadar membantu. Itu karya. Setelah beberapa kali kubujuk, akhirnya ia setuju namanya dicantumkan. Perlahan Fajar mulai dikenal pelanggan. Banyak yang menyukai desainnya. Beberapa bahkan bertanya apakah ia bisa membuat pakaian khusus. Aku bangga melihatnya. Namun semakin dekat kami, semakin banyak orang mulai berbicara. Beberapa karyawan mengira kami memiliki hubungan khusus. Aku tidak membantah, tetapi juga belum berani mengaku. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Bagas datang.
Ia adalah salah satu pria yang pernah mendekatiku. Ia menawarkan investasi besar untuk membuka cabang butik. Namun syaratnya adalah aku harus menjalin hubungan bisnis sekaligus pribadi dengannya. Aku menolak. Bagas kemudian mengatakan bahwa Fajar tidak pantas berada di dekatku. Aku marah. Aku mengatakan bahwa keputusan tentang hidupku bukan urusannya. Bagas kemudian mengancam akan menggunakan pengaruh bisnisnya untuk membuat pemasok berhenti bekerja sama dengan butik. Aku tidak takut. Aku justru memutuskan bahwa butik harus berdiri tanpa bergantung pada satu pihak. Fajar mengetahui masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa jika keberadaannya membuat bisnis terganggu, ia bersedia mengundurkan diri. Aku langsung menolak. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan kehilangan orang baik hanya karena ada seseorang yang tidak bisa menerima pilihanku. Fajar terdiam. Ia kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi alasan aku kehilangan bisnis yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku menjawab bahwa justru aku ingin dia menjadi bagian dari masa depan butik. Kami akhirnya bekerja lebih keras. Aku memberikan Fajar ruang untuk mengembangkan koleksinya. Kami membuat lini pakaian baru yang menggabungkan desain modern dengan teknik jahit tradisional. Koleksi tersebut sukses besar. Banyak pelanggan menyukainya. Nama Fajar mulai dikenal. Ia akhirnya mendapatkan penghargaan dari komunitas fashion lokal. Aku merasa bahagia melihatnya menerima penghargaan. Setelah acara selesai, Fajar mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Ia mengatakan bahwa selama ini ia takut bermimpi karena takut mengecewakan keluarganya. Namun aku membuatnya percaya bahwa hidupnya juga layak diperjuangkan. Aku mengatakan bahwa ia sendiri yang bekerja keras. Aku hanya memberinya kesempatan. Fajar menatapku lama. Ia kemudian berkata bahwa sebenarnya ada alasan lain mengapa ia tetap bekerja di butik selama bertahun-tahun. Aku bertanya apa? Ia mengatakan bahwa ketika butik pertama kali dibuka, ayahku pernah memberinya kesempatan bekerja meskipun ia belum memiliki pengalaman yang cukup. Ayahku membantunya membeli mesin jahit pertama. Fajar merasa berutang budi kepada keluargaku. Aku terkejut. Selama ini aku tidak tahu. Ayahku ternyata pernah membantu keluarganya. Fajar mengatakan bahwa ia ingin membalas kebaikan tersebut dengan menjaga butik sebaik mungkin. Aku mengatakan bahwa ia tidak perlu merasa berutang. Fajar menjawab bahwa ia tahu. Namun ia tetap ingin menjaga tempat yang telah memberinya kesempatan. Aku semakin menghormatinya. Hubungan kami akhirnya berkembang tanpa kami sadari. Kami mulai makan bersama. Kami sering berdiskusi tentang desain. Kami juga mulai saling mengenal keluarga. Namun aku masih memiliki satu kekhawatiran. Bagaimana jika perasaan ini hanya muncul karena kami terlalu sering bekerja bersama? Aku tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Sampai suatu malam, Fajar tiba-tiba mengajukan pengunduran diri. Aku terkejut dan bertanya alasannya. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan tawaran untuk membuka studio sendiri. Aku merasa sedih, tetapi aku tahu itu adalah kesempatan besar baginya. Aku mendukung keputusan tersebut. Fajar kemudian berkata bahwa ia ingin membuka studio bukan untuk meninggalkan aku. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Ia kemudian mengatakan bahwa jika aku mengizinkan, ia ingin tetap bekerja sama dengan butik. Aku tersenyum. Namun sebelum ia pergi malam itu, ia mengucapkan kalimat yang membuatku sadar bahwa mungkin perasaan kami sudah tidak bisa lagi dianggap sekadar hubungan pemilik butik dan tukang jahit. Fajar akhirnya membuka studio kecil di sebuah ruko sederhana. Aku membantu dalam hal pemasaran, tetapi aku tidak memberikan modal secara cuma-cuma. Aku ingin semuanya berjalan profesional. Ia menyewa tempat tersebut menggunakan tabungannya sendiri. Aku sangat bangga melihat keberaniannya. Studio itu awalnya hanya memiliki 2 mesin jahit. Namun pelanggan mulai datang karena mengetahui kualitas pekerjaannya. Fajar juga tetap bekerja sama dengan butik. Kami menjadi mitra bisnis. Hubungan kami menjadi lebih sehat karena tidak ada lagi posisi sebagai atasan dan bawahan. Kami bisa berbicara lebih bebas. Suatu hari, aku menyadari bahwa Fajar selalu tahu kapan aku sedang lelah. Ia tidak pernah memaksa bertanya. Ia hanya membuatkan kopi atau menyuruhku pulang lebih awal.
Aku mulai merasa bahwa rumah terasa lebih sepi ketika ia tidak ada. Akhirnya aku mengakui kepada diriku sendiri bahwa aku mencintainya. Namun aku belum tahu apakah ia merasakan hal yang sama. Sampai suatu malam setelah sebuah acara fashion, kami duduk di halaman belakang butik. Aku bertanya apakah ia bahagia dengan kehidupannya sekarang. Fajar mengatakan bahwa ia bahagia. Aku bertanya apakah ada sesuatu yang kurang. Ia terdiam cukup lama. Kemudian ia mengatakan bahwa ada satu hal yang belum berani ia lakukan. Aku bertanya apa? Ia mengatakan bahwa ia belum berani mengatakan perasaannya kepadaku. Aku terdiam. Jantungku berdebar. Fajar mengatakan bahwa ia takut aku menganggapnya hanya sebagai karyawan yang terlalu dekat. Ia juga takut orang-orang mengira ia mengejar kekayaanku. Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah berpikir begitu. Aku kemudian mengatakan bahwa aku juga memiliki perasaan yang sama. Untuk pertama kalinya, kami saling mengakui apa yang selama ini disimpan. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada pernyataan cinta yang dramatis. Hanya dua orang yang duduk di belakang butik dan jujur tentang perasaan masing-masing. Kami sepakat menjalani hubungan perlahan. Aku tidak ingin perbedaan ekonomi menjadi masalah. Fajar juga tidak ingin menjadi pria yang hidup dari kekayaanku. Ia tetap mengembangkan studionya. Aku tetap mengembangkan butik. Kami saling mendukung. Beberapa bulan kemudian, kabar hubungan kami mulai diketahui publik. Beberapa media lokal menulis tentang pemilik butik terkenal yang memilih pria dari ruang jahit. Ada yang memuji. Ada pula yang mengejek. Aku tidak terlalu peduli. Namun Fajar sempat merasa tidak nyaman. Ia mengatakan bahwa hidupnya berubah terlalu cepat. Aku mengatakan bahwa kita tidak perlu mengikuti apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hubungan. Salah satu tantangan terbesar datang dari keluarga Bagas. Mereka kembali menawarkan kerjasama bisnis. Aku menolak. Mereka kemudian mencoba menyebarkan rumor bahwa Fajar hanya memanfaatkanku. Aku marah. Tetapi Fajar justru mengatakan agar aku tidak membalas. Ia mengatakan bahwa waktu akan membuktikan semuanya. Dan benar. Beberapa bulan kemudian, studio Fajar mendapatkan penghargaan karena menggunakan teknik jahit tradisional dan memberdayakan penjahit lokal. Ia membuka lapangan kerja bagi banyak perempuan yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Aku melihat bagaimana ia menggunakan keberhasilannya untuk membantu orang lain. Aku semakin yakin bahwa pilihanku benar. Suatu hari, aku membawa Fajar bertemu dengan beberapa investor butik. Aku memperkenalkannya bukan sebagai tukang jahit, tetapi sebagai mitra kreatif. Salah satu investor meremehkannya karena latar belakangnya. Aku langsung mengatakan bahwa keahlian tidak ditentukan oleh gelar atau kekayaan. Fajar tidak membalas. Ia hanya mempresentasikan koleksinya. Setelah presentasi selesai, semua investor terdiam. Mereka akhirnya menyetujui kerjasama. Fajar kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingin semua orang menerima dirinya karena aku. Ia ingin mereka menerima karena hasil kerja. Aku mengatakan bahwa itulah alasan aku memilihnya. Ia tidak pernah meminta dunia untuk memberinya tempat. Ia bekerja sampai dunia tidak bisa lagi mengabaikannya. Hubungan kami semakin kuat. Kami mulai membicarakan pernikahan. Namun sebelum itu, aku ingin menyelesaikan satu hal. Aku mengajak Fajar mengunjungi makam ayahku. Aku mengatakan kepadanya bahwa ayahku adalah orang yang dulu memberinya kesempatan. Fajar meletakkan bunga di makam tersebut. Ia berkata, "Terima kasih sudah pernah percaya kepada saya." Aku menangis. Aku merasa bahwa sebuah lingkaran kehidupan sedang tertutup. Ayahku pernah memberikan kesempatan kepada seorang pemuda sederhana. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu menjadi orang yang membuat putrinya bahagia. Aku kemudian mengatakan kepada Fajar bahwa aku tidak memilihnya karena ia berbeda dari pria-pria kaya yang pernah datang kepadaku. Aku memilihnya karena ia tidak pernah mencoba menjadi orang lain. Ia selalu menjadi dirinya sendiri. Fajar tersenyum. Ia mengatakan bahwa ia juga tidak pernah mengira akan dicintai oleh pemilik butik yang selama ini ia hormati. Ia bahkan pernah berpikir bahwa kami berasal dari dunia yang berbeda.
Aku mengatakan bahwa cinta membuat dua dunia tersebut bertemu. Beberapa minggu kemudian, Fajar melamarku. Tidak ada cincin mahal. Ia memilih cincin sederhana yang dibuat oleh pengrajin lokal. Aku menerimanya. Ketika orang-orang bertanya mengapa aku menolak puluhan pria kaya tetapi memilih seorang tukang jahit, aku hanya tersenyum. Mereka tidak melihat apa yang kulihat. Mereka tidak tahu berapa kali Fajar datang paling pagi. Mereka tidak tahu bagaimana ia membantu karyawan tanpa meminta pujian. Mereka tidak tahu bagaimana ia menjaga ibunya. Mereka tidak tahu bahwa ia pernah memiliki kesempatan mendapatkan gaji besar tetapi memilih tetap merawat keluarganya. Mereka hanya melihat pekerjaannya. Aku melihat karakternya. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Aku tidak ingin pesta mewah. Aku ingin hari itu terasa seperti perayaan dua manusia yang memilih satu sama lain tanpa memikirkan status. Banyak karyawan butik hadir. Para penjahit duduk di barisan depan. Ibuku menangis ketika melihatku berjalan menuju Fajar. Setelah acara selesai, Fajar mengatakan bahwa ia masih tidak percaya seorang perempuan sepertiku memilihnya. Aku tertawa dan mengatakan bahwa justru aku yang merasa beruntung. Ia bertanya mengapa. Aku menjawab bahwa ketika puluhan pria datang membawa hadiah mahal, aku selalu merasa sedang melihat seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dariku. Tetapi ketika Fajar datang setiap pagi dengan pakaian sederhana, ia tidak pernah meminta apapun. Ia hanya bekerja. Ia tidak pernah menanyakan berapa nilai butik. Ia tidak pernah meminta saham. Ia bahkan tidak pernah meminta kendaraan. Ia hanya ingin kesempatan untuk bekerja dengan baik. Setelah menikah, kehidupan kami tidak berubah menjadi sangat mewah. Aku tetap menjalankan butik. Fajar tetap mengelola studionya. Kami membuat proyek bersama untuk memberdayakan penjahit lokal. Kami membuka pelatihan gratis bagi anak muda yang ingin belajar menjahit. Fajar selalu mengatakan bahwa keahlian tidak boleh mati hanya karena seseorang tidak memiliki uang untuk belajar. Program tersebut berkembang. Banyak peserta kemudian bekerja di berbagai butik. Beberapa membuka usaha sendiri. Aku melihat kebahagiaan di wajah Fajar setiap kali salah satu muridnya berhasil. Ia tidak pernah merasa keberhasilan muridnya mengurangi keberhasilannya sendiri. Justru ia bangga. Aku sering berpikir bahwa itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah hidup untuk membuktikan bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia hanya ingin menjadi lebih baik dari dirinya sendiri kemarin. Bertahun-tahun kemudian, butik kami berkembang menjadi jaringan fashion yang cukup besar. Studio Fajar juga berkembang. Namun kami tetap menjaga prinsip. Tidak ada keputusan bisnis yang dibuat hanya karena hubungan keluarga. Kami tetap profesional. Bahkan dalam beberapa proyek, kami bersaing secara sehat. Aku sering bercanda bahwa suamiku adalah pesaing paling sulit dalam dunia fashion. Fajar tertawa dan mengatakan bahwa aku hanya takut kalah. Hubungan kami tidak selalu sempurna. Kami pernah bertengkar. Kami pernah berbeda pendapat tentang bisnis. Tetapi kami selalu kembali berbicara. Karena sejak awal kami membangun hubungan bukan berdasarkan uang, melainkan rasa hormat. Suatu malam, aku bertanya kepada Fajar apakah ia pernah menyesal memilihku. Ia mengatakan tidak. Kemudian ia balik bertanya apakah aku pernah menyesal memilih seorang tukang jahit. Aku menjawab, tidak. Saya justru menyesal kenapa butuh waktu begitu lama untuk menyadari. Kami tertawa. Aku kemudian teringat masa lalu. Ada masa ketika aku berpikir bahwa aku membutuhkan pria yang bisa menandingi kekayaanku. Aku mengira pasangan harus memiliki status yang sama. Namun hidup mengajarkanku bahwa status tidak menjamin kesetiaan. Kekayaan tidak menjamin ketulusan. Dan penampilan tidak menjamin karakter. Fajar mungkin tidak datang dengan mobil mewah. Ia tidak pernah mengirim bunga setiap minggu. Ia tidak pernah membawaku ke restoran mahal. Tetapi ia datang ketika aku sakit. Ia mendengarkan ketika aku lelah. Ia mengingat hal-hal kecil yang bahkan aku lupakan. Ia tahu kapan aku membutuhkan pelukan dan kapan aku hanya membutuhkan seseorang untuk duduk diam di sampingku. Itulah bentuk cinta yang sebenarnya. Aku pernah menolak puluhan pria kaya karena mereka datang membawa apa yang bisa kubeli sendiri.
Fajar datang tanpa membawa apapun selain kejujuran, keterampilan, dan hati yang tulus. Dan justru karena itulah ia menjadi satu-satunya pria yang berhasil membuatku membuka hati. Kini jika ada yang bertanya mengapa aku memilih tukang jahit di tokoku, aku tidak merasa perlu menjelaskan panjang lebar. Aku hanya akan mengatakan bahwa pekerjaan seseorang tidak menentukan nilai dirinya. Seorang tukang jahit bisa memiliki hati yang luar biasa. Seorang pengusaha kaya bisa saja tidak memiliki ketulusan. Seorang pria sederhana bisa menjadi tempat paling nyaman untuk pulang. Dan seseorang yang tidak pernah mencoba mendapatkan hartamu mungkin justru menjadi orang yang paling pantas mendapatkan hatimu. Aku juga menyadari satu hal dari kisah kami. Cinta sejati seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia tumbuh diam-diam dari kebiasaan kecil. Dari seseorang yang datang tepat waktu. Dari tangan yang teliti memperbaiki pakaian. Dari secangkir kopi ketika kita lelah. Dari seseorang yang tidak pernah meminta lebih dari apa yang memang menjadi haknya. Fajar tidak pernah mengejarku. Mungkin justru karena itu aku akhirnya menyadari kehadirannya. Ia tidak berusaha membuatku terkesan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, itulah yang membuatku jatuh hati. Bertahun-tahun lalu aku membangun butik untuk membuat orang terlihat indah. Tetapi ternyata di tempat yang sama, aku menemukan seseorang yang membuat hidupku terasa indah. Aku mengira pekerjaanku hanya tentang kain, benang, pola, dan desain. Ternyata tanpa kusadari, di antara suara mesin jahit dan tumpukan kain, kehidupan sedang menjahit kisah cintaku sendiri. Setiap kali aku melihat Fajar duduk di meja kerjanya, aku kembali teringat hari pertama kami bertemu. Ia masih pria sederhana yang sibuk menjahit pakaian pelanggan. Bedanya, sekarang aku tahu bahwa di balik kesederhanaannya ada seorang pria yang memiliki nilai hidup jauh lebih mahal daripada semua barang yang pernah diberikan para pria kaya kepadaku. Dan jika aku diberi kesempatan mengulang hidup, aku tetap akan memilihnya. Bukan karena ia tukang jahit. Bukan karena ia pernah membantu keluargaku. Bukan pula karena ia berbeda dari pria-pria kaya yang pernah datang. Aku memilih Fajar karena ketika semua orang sibuk menunjukkan apa yang mereka punya, Fajar justru menunjukkan siapa dirinya. Dan ternyata, itulah satu-satunya hal yang sejak awal benar-benar ku cari.